Sementara di Kudus, Jawa Tengah, COVID-19 masih mengganas. Warga diimbau berdiam di rumah hari ini dan besok. Sepinya suasana di Kudus dimanfaatkan pemerintah menyemprot pertokoan dan rumah warga. Sejumlah water cannon menyemprot seluruh ruas jalan di Kabupaten Kudus, memanfaatkan imbauan Bupati untuk 2 hari di rumah. Hari Sabtu dan Minggu dinyatakan pemerintah sebagai hari di rumah bagi warga. Polisi juga mengerahkan sejumlah armada yang lebih kecil untuk masuk ke gang-gang sempit. Persebaran COVID-19 di Kudus terbilang sangat cepat. Data terakhir paparan COVID-19 di Kabupaten Kudus hari ini terdapat 193 kasus baru dan total seluruhnya 1.473. 375 dirawat di rumah sakit, 1.103 menjalani isolasi mandiri. Dan pemirsa, untuk membahas kondisi terkini di Kudus, bergabung bersama kami Bupati Kudus ada Pak Hartopo. Selamat sore Pak Hartopo. Selamat sore Mas Padi. Pak Hartopo. Ya, Baik. Selamat sore Pak. Pak Hartopo, selain tadi ada penyemprotan di jalan-jalan dan juga rumah warga, apalagi yang dilakukan untuk pemerintah di Kudus? Ya. Terkait langkah konkret yang dilakukan untuk pemerintah Kabupaten Kudus, salah satunya juga adalah untuk penyemprotan itu desinfektan di sepanjang jalan, dan untuk pinggiran-pinggiran untuk Kudus ini juga ikut di dalam penyemprotan, bukan hanya di kota saja, semua digerakkan semua dari mulai kecamatan juga sampai desa. Terkait di dalam pengetatan pun kita lakukan di perbatasan-perbatasan untuk daerah Kabupaten Kudus ini. Juga yang paling penting saat ini adalah bagaimana pengetatan mikroyonasi. Karena mikroyonasi wilayah yang terkecil ini, bagaimana RT sendiri bisa langsung memonitor terkait adanya aktivitas, terkait adanya bisa memantau, bisa menginformasikan. Itu semuanya adalah dari wilayah-wilayah yang paling terkecil ini. Maka dari itu untuk PPKM Mikro ini sangat punya peran sekali terkait bagaimana supaya bisa mengingatkan dan melaporkan langsung terkait apa yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Baik, Pak Hartopo, sejauh ini di Kudus sendiri sebenarnya apa yang menyebabkan penyebaran ini begitu luas dan begitu cepat? Apakah warga yang baru kembali dari pulang kampung ataukah dari pendatang maupun wisatawan, Pak? Faktor yang mempengaruhi sangat banyak sekali untuk penyebaran kasus, lonjakan kasus yang ada di Kudus ini. Salah satunya untuk vaksinasi. Jadi vaksinasi ini masyarakat merasa aman dan antivirus sekarang. Itu salah satunya membuat masyarakat kadang anti prokes. Untuk yang kedua, faktor yang kedua ini pun juga sangat berpengaruh besar karena anjang sana di saat Idul Fitri kemarin, dengan tradisi-tradisi Kudus yang selalu ada anjang sana, silaturahim, berkunjung tempat orang tua untuk sungkeman, dan untuk makan bersama, juga suguhan snack yang selalu membuka masker dan ngobrol bareng di rumah setiap warga masyarakat Kabupaten Kudus itu sendiri. Itu sangat potensial sekali di dalam penularan. Untuk yang lain terkait Hari Raya Ketupat, itu adalah hari raya setelah 7 hari, Hari Raya Idul Fitri. Itu biasanya ada Hari Raya Ketupat yang di situ banyak hari raya rekreasi karena banyak warga yang ingin wisata ke tempat wisata. Tapi pada saat itu Kabupaten Kudus sudah mulai memberlakukan untuk kapasitas dan pengetatan terkait tempat-tempat wisata itu sendiri. Baik Pak Hartopo, kemarin yang sempat viral ketika Pak Ganjar menyidak satu rumah sakit yang ternyata pasien positif COVID-19 itu dibolehkan keluarganya untuk menemani di rumah sakit. Pihak Anda sudah menyelidiki hal tersebut, masih dibiarkankah Pak? Oh enggak. Dari Kabupaten Kudus, pemerintah Kabupaten Kudus tentunya sudah punya SOP yang pasien COVID itu tidak boleh ditengok atau ditungguin di sana. Itu sudah ada SOP-nya. Tapi kemarin pada saat itu memang ada koordinasi saya dengan Ketua DPR, ke Direktur Rumah Sakit, karena ini adalah rasa kemanusiaan.
terkait yang khusus, kebutuhan khusus. Yang artinya di situ usia lansia atau orang yang punya komorbid stroke atau yang memang tidak bisa ngambil minum aja tidak bisa, untuk mencet bel untuk manggil perawat aja tidak bisa, itu dikasih untuk kelonggaran. Memang ada yang nungguin, tapi tentunya dengan APD lengkap. Di situ tadi untuk tidak semuanya, hanya yang kebutuhan khusus saja di situ. Karena keterbatasan untuk tenaga medis kita, tentunya kita perbolehkan pada saat itu. Tapi cuma hanya beberapa saja, jadi tidak untuk semuanya. Begitu, Mas Adi. Baik, terima kasih informasinya bersama kami Pak Hartopo, Bupati Kudus, Jawa Tengah. Selamat sore Pak Hartopo.